Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas. Karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid. Tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016, 2017 hanya Jakarta menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik, tampaknya untuk tahun 2024 politisasi rumah ibadah, politisasi agama akan diperluas ke seluruh Indonesia menggunakan ayat dan maya. Saya sebagai warga Jakarta sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies Baswedan yang bisa dibanggakan. Sebut saja misalnya apa? JIS yang pembangunannya triliunan rupiah, yang ternyata 80% budgetnya mengutang dari pemerintah pusat. Ya kalau ngasih utang, ya siapapun bisa membangun. Tapi sayangnya sampai saat ini masih jadi kontroversi karena JIS dianggap tidak layak oleh PSSI untuk mengadakan pertandingan yang serius. Informasi ini semakin meneguhkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas di Indonesia. Baru aja baca berita ada tabloid yang isinya tentang Anies Baswedan pengen jadi calon presiden di sebuah masjid. Pilgub DKI tahun 2017 seharusnya sudah jadi peringatan keras untuk kita semua. Kalau saya jadi Anies Baswedan, wah, saya pasti sudah marah besar nama saya dibawa-bawa dalam tabloid yang disebarkan di masjid itu. Begitu juga dewan gereja dan dewan-dewan dari agama lain harus punya sikap. Tabloid kampanye Anies masuk masjid viral, yaitu sebuah media berbentuk tabloid 12 halaman berisi tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang beredar di salah satu masjid. Diketahui tabloid itu dibagikan kepada jamaah masjid. Nampak depan tabloid tersebut pun terpampang wajah Anies Baswedan secara penuh dengan tulisan yang berjudul "Mengapa Harus Anies?" Ya, tabloid aneh itu berisi semua tentang Anies, hingga soal deklarasi Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Tumpukan tabloid bisa sampai di mimbar masjid untuk kemudian dibagikan ke jamaah. Ya itu sih nggak mungkin, nggak sengaja lah, nggak mungkin. Bahwa satu-satunya jurus yang akan dimainkan Anies kalau dia nyapres adalah politik identitas. Gunakan jurus-jurus menumpang agama untuk kepentingan politik praktis. Rakyat sudah makin tahu mana yang bisa kerja dan mana yang cuma main politik sara sambil ngomong aja. Jakarta pernah mengambil keputusan yang fatal. Saatnya Indonesia bersiap, jangan sampai kena gombal. Bapak-bapak, ibu-ibu, relawan Anies B24, saya akan membagikan tabloid Anies Baswedan dalam rangka sosialisasi Pak Anies Baswedan. Semoga Pak Anies tetap berada di hati rakyat, di hati kita semua, dan kelak beliau akan menjadi presiden tahun 2024. Pak Anies Baswedan, presiden 2024. Dari segi komunikasi politik adalah semacam pesan bahwa PKS, Nasdem, dan Demokrat cukup serius menjajaki koalisi bersama. Ini adalah satu keyakinan yang semakin menebalkan bahwa ketika foto-foto itu beredar, ada Pak JK, ada Surya Paloh, ada Presiden PKS, itu menjadi variabel penguat bahwa sangat mungkin akan ada kongsi politik. Tinggal nunggu momentum kapan kira-kira koalisi ini terbentuk dan mengumumkan Anies sebagai kandidat capres. Anies dan AHY akan berkoalisi di 2024. Saya tuntaskan bekerja di Jakarta sampai 16 Oktober, oke? Dan prinsip saya adalah selama ini sama. Setiap kali ada panggilan tugas yang itu untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan semua, maka saya selalu katakan siap. Kemarin saya ditugaskan di Jakarta, saya akan tuntaskan di 5 tahun. Nanti sesudah itu selesai, baru kita siapkan yang berikutnya. Nama Pak Gubernur itu sudah terlalu sulit untuk dibersihkan. Kedok agama telah keburu menetap pada dirinya. Pada kinerjanya selama menjadi gubernur yang minim prestasi, dia pernah berungkap bahwa pembangunan fisik bukan hal patut dibanggakan. Itu benda mati. Anehnya, kini dia telan sendiri apa yang pernah diucapkan.
Klaim pada JIS berbicara, anggaran pembangunan JIS itu sendiri, bahkan Formula E pun, di sana ada tersembunyi peninggalan hutang sangat besar yang kelak akan dibebankan pada gubernur pengganti, bahkan hingga yang terpilih pada 2024 nanti. Dia bermimpi ingin jadi presiden. Layakkah dia menjadi capres berikutnya? Bila Jakarta pernah tumbang dengan politik identitas, pastikan tidak dengan Indonesia. Harapan Anies Baswedan menjadikan Jakarta International Stadium JIS sebagai tonggak keberhasilannya sebelum dia turun tahta gagal sudah. PSSI menyatakan bagi stadion olahraga masih banyak yang harus dibenahi. JIS tak akan bisa digunakan untuk pertandingan sepak bola internasional. Untuk sementara, Anies harus cukup puas JIS digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Menjadi semacam masjid lah. Di sisi lain, Anies sendiri tak punya jawaban rupanya atas keberatan PSSI. Menurut media, Anies cuma tersenyum ketika ditanya wartawan. Dia bilang dia hanya bisa tersenyum menanggapi pernyataan PSSI tersebut. Dia mungkin hanya bisa tersenyum karena dia tahu dia tak bisa berkomentar panjang. Dan dia tahu dia harus mengubur harapannya melihat JIS menjadi ajang pertandingan sepak bola internasional sebelum dia mengakhiri jabatannya. Ikhlaskan saja ya, Pak Anies. Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022, diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Memberhentikan Saudara Anies pada 16 Oktober 2022 nanti ya, nampaknya berjalan mulus. Nggak ada demo penolakan dari PA 212. Warga Jakarta senang bukan main. Nama 3 figur pejabat yang layak sebagai pejabat gubernur Jakarta sampai 2024 nanti. Apakah salah satu nama pejabat itu adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Kalau sampai misalnya Ahok yang jadi pejabat gubernur setelah Anies, betapa ada jutaan warga Jakarta akan menyambut dengan gegap gempita kembalinya orang baik yang dijolimi politik kotor pada 2017 lalu. Sebaiknya sebelum lengser, Anies buat acara meminta maaf selama menjadi gubernur. Tentu minta maaf kepada warga Jakarta, kepada orang-orang yang tadinya berharap rumah murah tanpa DP, kepada orang-orang yang tadinya berharap buka usaha dimodalin OKOC, kepada orang-orang yang tadinya mau punya apartemen tapi malah suruh sewa aja, atau kepada anak-anak SD yang ternyata banyak yang DO. Tumbengan digelar merayakan bebasnya Jakarta dari cengkraman manusia kelebihan bayar. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam hidup. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan, malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah.
Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Tentu saja, kasus dugaan korupsi Formula E melibatkan Anies. Ada alasan mengapa KPK harus memanggil dan menanyai Anies. Anies dalam berita korupsi itu oleh mereka dianggap sebagai pembangunan citra negatif bagi Anies. Belumlah, Anies sedang bersiap untuk maju sebagai capres untuk Pilpres 2024. Kalau Anies ini nggak masuk kali ini, ya sudah, mending KPK aja yang dibubarin, karena nggak mampu menahan seorang Anies Baswedan. Di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK, dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK. Nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu, membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara. Diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dilarang memilih pemimpin non-muslim, memilih pemimpin yang seiman, memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama. Bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Namanya pelayan publik, pelayan rakyat. Masa nyarinya susah? Kadang butuh rumah sakit, anak butuh sekolah, ada masalah, mau ngadu kemana gitu. Kalau kekuasaan tidak memberi cinta kasih, cinta, dan dalam hal ini saya terjemah cinta rakyat dan cinta negara, pasti kasar, sembrono, dan korup. Artinya apa? Harus bisa kelola APBD di daerah dengan baik. Ya, jadi pada awal bulan Oktober 2022 nanti, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan segera berakhir. Memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakap dalam bekerja, tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata. Ya, kita tahulah sebelumnya Anies Baswedan ini sibuk mengganti nama normalisasi menjadi naturalisasi, rumah susun menjadi rumah lapis, penggusuran menjadi penggeseran, dan bahkan ya nama-nama jalan juga diganti hingga pada akhirnya penggantian itu pun ditolak oleh warganya sendiri. Memang parah sekali gubernur pecatan Pak Jokowi ini. Harusnya ya pemimpin itu memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Lah kok ini malah menambah beban dan masalah coba. Ya tapi begitulah namanya juga gubernur hasil politisasi agama. Gubernur yang dipilih oleh pengasong politik identitas. Jadi ya wajarlah jika tidak bisa bekerja, bener gak? Ya teruslah bekerja walau tak berguna. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya, apakah semua kejadian ini adab atau karma? Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu, berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu.
Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Nah, sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar, pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS, dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya. Belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang tepat. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas. Karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid di Kota Malang, Jawa Timur. Anies kembali identik dengan politisasi agama. Selebaran yang mempromosikan Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid di Kota Malang. Ini merupakan kabar buruk bagi politik di Indonesia karena dimulainya tersebarnya politik yang bernuansa SARA. Informasi ini semakin meneguhkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas di Indonesia. Kejadian ini seperti hanya mengulangi kejadian yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 sampai tahun 2017, bagaimana pendukung Anies Baswedan menjadikan masjid sebagai panggung politik, sebagai kampanye politik, sebagai panggung untuk menyerang lawan politik Anies Baswedan. Kabar ini dimulai dari akun Twitter di media sosial yang memperlihatkan selebaran dengan foto Anies Baswedan yang katanya prestasi Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid di Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian juga serangan-serangan pendukung Anies Baswedan terhadap lawan-lawan politik Anies Baswedan dengan istilah yang sangat terkenal menggunakan ayat dan mayat. Menggunakan ayat-ayat suci sebagai senjata untuk membela Anies Baswedan dan menyerang lawan-lawan politiknya. Dan menggunakan mayat. Orang yang tidak memilih gubernur seiman maka tidak akan disolati jenazahnya. Ada sebuah video yang beredar yang masih kita bisa saksikan di media sosial, bagaimana Anies Baswedan di sebuah mimbar di tempat ibadah menyebarkan kebohongan bahwa akan ada banyak penggusuran kalau gubernur pada waktu itu Basuki Cahayapurnama akan kembali menjabat sebagai gubernur. Saya tidak mau mengatakan bahwa
pendukung Anies Baswedan tidak boleh kampanye untuk Anies, tidak. Kalau mereka menyebarkan selebaran itu di luar rumah-rumah ibadah, di luar lembaga-lembaga pendidikan, di luar lembaga-lembaga pemerintahan, saya sendiri sih masa bodoh. Karena hanya orang-orang bodoh yang bisa terperdaya oleh yang katanya ada prestasi Anies Baswedan di Jakarta. Karena itu kenapa bulletin itu disebarkan di Malang, ya masyarakat Malang tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Dan kali ini tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016, 2017 hanya Jakarta menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik, tampaknya untuk tahun 2024 politisasi rumah ibadah, politisasi agama akan diperluas ke seluruh Indonesia. Saya sebagai warga Jakarta sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies Baswedan yang bisa dibanggakan. Sebut saja misalnya apa? JIS yang pembangunannya triliunan rupiah, yang ternyata 80% budgetnya mengutang dari pemerintah pusat. Ya kalau ngasih utang, ya siapapun bisa membangun. Tapi sayangnya sampai saat ini masih jadi kontroversi karena JIS dianggap tidak layak oleh PSSI untuk mengadakan pertandingan yang serius. Ya belum lagi pada saat ketika Anies membanggakan JIS dalam peresmian, pagar pembatas penonton roboh. Kok bisa yang katanya proyek triliunan, kok pagarnya abal-abal dan mudah jatuh? Ini JIS. Karena ada sarana penunjang yang tidak memadai. Dari soal misalnya masuknya bis, tim-tim ke lokasi, kemudian juga parkir, yang ini bisa membahayakan. Bisa terjadi gesekan antar supporter dan pemain kalau ini tidak dilengkapi. Nah, karena orang-orang di luar Jakarta tidak mengetahui apa kondisi yang terjadi di Jakarta, ya mereka mudah saja mau dikadalin dengan selebaran-selebaran yang katanya prestasi Anies Baswedan. Apa yang lain? Cerita yang lain misalnya ada sumur resapan yang ternyata hanya meresap anggaran. Bukan menjadi resapan untuk air hujan, malah merusak jalan-jalan. Saya sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies yang bisa dibanggakan. Di Jakarta saja sedemikian heboh. Apa yang terjadi di Jakarta tahun 2016, 2017 saja bisa menciptakan ketegangan di Indonesia. Apalagi kalau strategi-strategi seperti ini mau diperluas, mau disatukan ke seluruh Indonesia. Tapi kalau itu tidak dilakukan di rumah ibadah, di lembaga pendidikan, kantor pemerintahan sih masa bodoh saja. Tapi ini dilakukan di sebuah masjid yang mengingatkan kembali bagaimana petaka, bagaimana tragedi politik dengan berbasis isu sara, berbasis isu agama, politisasi agama terbayang kembali terjadi. Karena itu politisasi agama memang hanya akan diterima, hanya akan dimakan oleh mereka-mereka yang memiliki pengetahuan yang tidak cukup, oleh mereka yang mengalami kebodohan. Kita hanya bisa berlindung kepada Tuhan agar diselamatkan negeri ini dari politik perpecahan, dari politik politisasi agama, dari politik adu domba yang mengunggulkan satu suku dan merendahkan suku yang lain, mengunggulkan satu agama dan merendahkan agama yang lain. Hal ini tidak bisa kita biarkan. Karena itu kita mesti waspada dengan politisasi agama. Kalau pendukung Anies Baswedan ingin mendukung Anies Baswedan, silahkan. Tapi hentikan politisasi agama, hentikan politisasi rumah ibadah. Baru aja baca berita ada tabloid yang isinya tentang Anies Baswedan pengen jadi calon presiden di sebuah masjid di Malang. Jijik nggak sih?
Ternyata model kampanye dengan memanfaatkan tempat ibadah itu masih saja dipakai. Jadi ketika ada model tabloid politik begini yang digerakkan di tempat ibadah karena dianggap sesuai dengan target marketnya, maka protes keras harus kita suarakan. Tempat ibadah seharusnya jauh dari urusan dunia. Ketika orang sudah masuk ke tempat ibadah, mereka sedang berusaha mendekatkan diri pada Tuhannya dengan khusyuk. Begitu juga dewan gereja dan dewan-dewan dari agama lain harus punya sikap bahwa rumah ibadah itu harus dijauhkan dari politik. Karena sebersih-bersihnya politik, cara mereka selalu ada kotornya dan itu akan menodai kesucian tempat ibadah. Pihak atau organisasi yang menaungi seluruh masjid di Indonesia seperti Dewan Masjid Indonesia itu juga harus keluarkan larangan keras supaya politik nggak kembali masuk ke tempat ibadah. Orang yang beragama akan berubah menjadi keras, kasar, intimidatif, arogan, dan membangun sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Pilgub DKI tahun 2017 seharusnya sudah jadi peringatan keras untuk kita semua bahwa politik yang menggunakan tempat ibadah sebagai panggungnya akan merusak keutuhan umat beragama. Ketika agama yang suci dikotori dengan cara yang kotor, maka itu akan menjadi fitnah buat agama itu sendiri. Oke, kampanye sih boleh-boleh aja. Bagi deh tuh tabloid di terminal, di pasar, di keramaian manapun, gak akan ada yang protes. Tapi jangan tempat ibadah dong. Karena itu akan membuat agama yang suci menjadi kotor karena segelintir orang yang nafsu berkuasa. Masa Pilgub DKI tahun 2017 gak sedikit pun memberi pelajaran? Kalau melihat siapa di balik tabloid bergambar Anies Baswedan itu, diduga pengelolanya adalah Ramadan Pohan, mantan wartawan yang sekarang bergabung di Partai Demokrat. Ramadan Pohan tahun lalu melaunching media bernama KBA News. Dan dari berita yang saya baca, Ramadan Pohan yang pernah ditahan karena kasus penipuan itu memang katanya dekat dengan Anies Baswedan. Dan dia meluncurkan tabloid Anies Baswedan itu tentu dengan konsep kampanye, bukan sekedar tabloid biasa. Kalau saya jadi Anies Baswedan, wah, saya pasti sudah marah besar nama saya dibawa-bawa dalam tabloid yang disebarkan di masjid itu. Tapi gimana lagi, beliau juga cuma pandai berkata-kata dan pas ditanya jawabnya pasti, we don't know what we don't know. Dan seharusnya semua partai politik, semua ketua partai, semua calon pemimpin baik nasional maupun daerah sudah sama-sama kompak mengeluarkan statement bersama untuk menolak politik identitas. Karena politik identitas itu kejam dan merusak keutuhan bangsa. Biarkan hanya ada satu bapak politik identitas, jangan ada dua apalagi tiga. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe
Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.